Hai semuanya, balik lagi bareng aku Aristia Faradisa. Video kali ini aku akan berbagi kepada kalian, ya sesuai judul, aku bakal berbagi pengalaman gimana cerita aku, kisahku dalam mengikuti salah satu jalur masuk PTN. Sebelum lanjut untuk nonton videonya, yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu, klik loncengnya supaya kalian gak ketinggalan ketika aku upload video-video terbaru. Klik like-nya juga. Satu lagi, jangan lupa share video ini dan video-video aku yang lainnya kepada teman-teman kalian, kepada satu angkatan kalian, kepada keluarga, sosial media, atau Twitter, Instagram, bisa menjadi channel edukasi yang bermanfaat. Aku semakin semangat untuk membuat video-video selanjutnya. Dan di sini kita bisa saling diskusi, saling berbagi pengalaman satu sama lain. Oh iya, jangan lupa tonton video-video aku yang lainnya ya. Di situ banyak banget info-info mengenai jalur masuk PTN, tentang edukasi, tips-tips, banyak banget deh. Oke, langsung aja kita ke kisahnya. Berawal dari kelas 10. Saat kelas 10 kan masih awal-awalnya masuk ke SMA impian ya. Kita udah berjuang dari SMP dan bisa masuk ke SMA favorit. Itu merupakan hal yang seneng banget kan bagi diri kita. Menjadi siswa baru, masih beradaptasi dengan lingkungan sekolah yang baru, lingkup pertemanan yang baru, pengajar, guru yang baru juga. Pelajarannya pun semakin banyak, dimana dari SMP itu kan misalnya IPA. Nah, SMA dipecah lagi menjadi fisika, kimia, dan biologi. IPS pun juga seperti itu, menjadi sosiologi, ekonomi, geografi. Saat itu juga belum kepikiran tentang PTN, tentang kuliah, tentang apapun tuh belum kepikiran. Ya selama 1 semester itu masih berjalan mulus-mulus aja, terus kalau ngerjain tugas lah, kelompokan, terus maju ke depan kelas, dan 1 semester sampai di bulan Desember itu penerimaan rapot. Nah, di sana aku lihat nilai-nilainya nih, oh ternyata menurut aku belum maksimal, masih banyak yang perlu diperbaiki, seharusnya bisa dapat nilai segini. Nah, kenapa sih kok nilainya segini? Terus dievaluasi kan, nah ternyata ya memang rada kaget juga, karena misalnya pas SMP dulu mendapatkan nilai 100 itu sangat mudah. Banyak banget yang dapat nilai 9, nilai 100, itu mudah banget. Nah, sedangkan pada saat SMA ini, pelajarannya kan semakin banyak. Terus di salah satu mata pelajaran itu, ada yang mendapatkan nilai 7 misalnya. Nah, itu rasanya kan sedih banget ya, sedih banget. Ini memang aku yang kurang belajar, atau memang pertanyaan atau soalnya yang sulit sih, atau mapelnya yang sulit sih, atau aku baru kenal mata pelajarnya sih, jadi belum terbiasa, belum tahu strateginya seperti apa. Yang nilai rapot semester 1 itu jadikan motivasi, jadikan evaluasi untuk di semester-semester berikutnya. Kelas 10 itu pun belum tahu apa itu SNMPTN, tahu seleksi-seleksi masuk PTN itu apa aja, terus juga dari BK baru diberikan informasi, kita diberi tugas untuk mencari PTN-PTN yang ada di Indonesia. Terus dipresentasikan dan belum konsul sama sekali, belum ke BK, belum tanya-tanya apa sih SNMPTN dan lain-lain tuh belum ada, jadi kita masih seneng-senengnya masuk SMA, masih seneng-senengnya ikut event-event, banyak banget yang berpartisipasi mengikuti organisasi, mengikuti seleksi lomba-lomba. Lanjut semester 2 itu evaluasi kan dari semester 1. Nah, cari tahu nih, misalnya nilai yang kurang itu di mata pelajaran apa sih yang bisa aku perbaiki, berarti effortnya harus ditambah nih ya. Nah, semester 2 itu lebih agak ngegas lagi, ya lebih introspeksi, tapi saat itu pun aku udah mengikuti organisasi. Aku ikut satu organisasi dan itu memang sibuk sekali. Banyak banget kegiatannya, banyak banget latihannya, itu cukup menguras tenaga dan juga pikiran. Berkorban waktu, berkorban tenaga, pikiran, dan harus bisa manajemen waktu. Dan di semester 2 itu pula ternyata aku lolos untuk lomba di organisasi tersebut. Di organisasi itu ada tim yang dikirimkan untuk mengikuti lomba. Itu aku jarang mengikuti kelas. Sebulan mendekati lomba itu sudah banyak banget dispensasi. Aktif organisasi atau aktif ikut lomba-lomba, banyak banget kan dispensasi. Hari-hari penuh dengan dispensasi. Kalian juga seneng kan ikut dispen itu? Kan pada awal-awal kelas 10 ya, masih belum terlalu memikirkan pelajaran. Banyak yang seperti itu. Dan masih banyak yang mengharapkan dispen. Itu senengnya bukan main. Terus tiba akhir semester 2.
Nah, semester 2 kembali menerima rapot. Setelah lomba aku mengejar tugas, mengejar ketertinggalan materi, mengejar ketertinggalan ulangan, terus juga tiba-tiba setelah lomba itu juga langsung ujian akhir semester. Nah, saat terima rapot semester 2, aku lihat nilainya. Wah, ya meningkat, tapi tidak sesuai target aku gitu. Masih kurang banyak banget. Dan seharusnya aku bisa lebih dari ini. Tapi di satu sisi yang lain, aku punya tanggung jawab untuk mengikuti lomba karena aku udah lolos seleksi. Semester 2 itu banyak juga teman-teman aku yang sudah mulai untuk ambis karena memang banyak sih yang sudah mencari info-info mengenai SNMPTN dan banyak banget yang sudah menargetkan agar bisa lolos SNMPTN. 11 ini adalah puncak ambis-ambisnya. Nah, kelas 11 itu pelajaran kan juga semakin sulit. Semakin banyak tugas, terus juga puncak-puncaknya organisasi, banyak banget event-event, banyak banget kegiatan, terus banyak banget udah mulai les-les, terus badan udah capek banget, udah full day school kan seharian, terus masih lanjut les, gitu. Jadi misal berangkat sekolah pukul 7, pulangnya jam setengah 4, nah habis setengah 4 itu setengah 5 udah les nih di bimbel. Nah, sampai maghrib, sampai sekitar jam 6 sore lah. Tapi lama-kelamaan juga udah biasa sih. Campur-campur dari sekolah, lanjut nanti belum organisasi, terus malamnya juga les. Aku dapat jadwal seperti itu juga. Dari situ aku belajar untuk bisa memanajemen waktu, dari bisa membagi waktu sebaik mungkin. Kelas 11 ini, target aku untuk bisa meningkatkan nilai semaksimal mungkin. Terus aku juga sudah memantau untuk target nilai aku harus meningkat, dan bisa melebihi target. Kelas 11 itu aku juga sudah mencari informasi mengenai jalur masuk PTN. Sebelumnya aku tahunya tuh PMDK. Ternyata PMDK itu kan juga menggunakan rapot, tetapi digunakan untuk seleksi perguruan tinggi yang swasta, PTS, dan juga di Politeknik. Nah, apa sih yang buat PTN? Yang buat PTN itu ternyata namanya SNMPTN. Nah, di situ aku cari tahu dari YouTube, dari web, dari artikel-artikel mengenai SNMPTN. Oh, ternyata SNMPTN menggunakan nilai rapot, dan nilai rapotnya semester 1 sampai semester 5. Dan aku pada saat itu menargetkan paling tidak aku harus bisa lolos kuota SNMPTN yang 40% di sekolah itu loh, yang diseleksi sekolah terlebih dahulu. Nah, jadi kelas 11 itu ambis-ambisnya, memang banyak banget kegiatan, tetapi juga harus imbang, juga harus gimana nih aku supaya bisa mencapai target dan juga melebihi target itu. Kebanyakan juga kadang pelajaran yang disampaikan di sekolah dari para guru itu belum semuanya gitu. Masih perlu tambahan untuk menguasai sebuah mata pelajaran. Nah, aku tadinya kan ikut bimbingan belajar. Bagi kalian yang punya kesempatan untuk mengikuti bimbel, itu harus dimanfaatkan dan sebaik-baiknya. Banget kan kesempatan untuk kalian tanya, untuk tanya soal, tanya materi yang belum paham, bisa juga diskusi, bisa juga tambahan ke tenor-tenor. Itu adalah hal yang menurut aku peluang banget di sini untuk bisa memaksimalkan untuk menguasai materi pelajaran. Aku sering tanya tuh pada tenor-tenor bimbel, gimana sih Mbak, Mas, ini untuk menyelesaikan soal ini, aku masih belum paham nih materi ini, bisa diulang nggak? Mbak, tambahan matematika dong di hari ini, di jam ini, bisa nggak? Tuh, itu benar-benar membantu banget. Dan alhasil di kelas 11 aku bisa reach target aku dan bisa melebihi target aku. Nah, di kelas 11 itu bocoran sedikit, ini belum aku beritahu, kata aku udah mencapai 90 plus. Nah, di sana aku seneng banget atas effort aku, atas usaha aku selama ini, ya juga disertai doa kan. Nah, ternyata aku bisa gitu sampai saat ini. Ya memang introspeksinya, evaluasinya dari dulu, aku punya tanggung jawab untuk mengikuti lomba, aku punya tanggung jawab di organisasi juga, aku bisa gitu untuk mencapai ini semua. Dan aku semakin semangat, semakin optimis, nah kayaknya bisa deh lolos kuota 40% di SNMPTN. Aku belum cerita nih kepada kalian, nah apa nih Kak jurusan yang dituju, yang ditargetin gitu. Guys, sebenarnya dari SMP itu aku pengen sekali FK di kedokteran kan. Nah, kelas 10 itu aku punya sebuah bayangan gitu. Bayangan aku tentang kuliah itu langsung
pokoknya aku harus lolos di FK, pokoknya aku harus lolos di kedokteran gitu. Dan dari kelas 10 aku sudah memantapkan untuk memaksimalkan nilai aku di mata pelajaran biologi. Dan benar, di kelas 10 itu biologi aku udah 90 plus dari semester 1. Aku sangat termotivasi juga dari situ untuk bisa meningkatkan biologi di semester-semester berikutnya. Dan biologi inilah yang bisa mengangkat nilai-nilai aku yang lainnya. Di kelas 12 ya, nah ini sudah di titik nih. Udah konsul BK tentang